Sudah, Mbak? Sudah, Pak. Oke. Saya coba kasih coret-coretannya dulu ya. Bagaimana nih? Sebentar. Oke, ini dia. Jadi saya ingin memberikan ulasan secara umum mengenai materi yang lalu ya. Jadi sebenarnya di dua materi besar utama kemarin kita berposisi sebagai debitur. Sorry, pennya belum aktif. Oke. Jadi kita sebenarnya berposisi sebagai debitur. Apa itu debitur? Debitur adalah pihak yang mengeluarkan surat utang atau pihak yang melakukan pinjaman kepada pihak lain. Jadi kalau misalkan Anda minjem uang ke bank, itu disebut sebagai debitur. Anda mengeluarkan surat utang, baik berupa obligasi maupun surat utang lainnya, seperti wesel atau notes ya, dan yang lainnya, termasuk hipotek ya, mortgage, maka posisi Anda sebagai debitur. Jadi ketika kita bicara debitur, sebentar, ya, waktu itu kita bicara tentang debt equity. Ya, jadi debitur itu sebenarnya berasal dari kata ini ya, debt tinggal tambahin itur ya, debitor, dalam bahasa Inggrisnya debitor. Jadi debt equity itu struktur sebelah kanan atau sebelah bawah dari neraca atau laporan posisi keuangan yang menggambarkan modal perusahaan yang berasal dari pihak ketiga. Dan kemarin yang kita bahas di chapter ini ya, tentang akuntansi ini adalah bonds. Bagaimana melakukan akuntansi kalau perusahaan menerbitkan bonds, ya, menerbitkan obligasi dengan berbagai variannya begitu. Kemudian juga bagaimana kalau perusahaan menerbitkan notes, juga dengan berbagai variannya. Ini yang kita bahas di chapter pertama sebenarnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, selain debt equity, kita tahu ada equity itu sendiri gitu ya. Oke. Saya kan menyebutnya debt equity ya. Ya sebenarnya disebut dengan debt equity juga ada ya. Atau supaya berbeda ya. Gini. Sebentar. Saya sebutnya dengan share equity. Tapi nanti sebenarnya ntar kalau nyebut equity ini, saya maaf sekali lagi saya kadang suka tercampur antara akuntansi dengan materi manajemen keuangan. Karena di manajemen keuangan kita nyebutnya ini, ya, debt itu adalah bagian dari equity. Cuma akuntansi memang memisahkan antara debt dengan equity gitu ya. Nah, saya takutnya nanti ada protes gitu loh. Kok debt sama equity dicampur gitu ya, karena tadi tercampur antara manajemen keuangan dengan akuntansi keuangan. Nah, supaya tidak bingung gitu, saya takutnya Anda salah pemahaman, biasanya kita bahas misalkan dengan debt security, ya bentuknya ya. Jadi bentuk dari hutangnya adalah sekuritas hutang, yaitu obligasi atau notes. Kemudian di sini juga kita sebut dengan share security. Jadi bentuknya adalah sekuritas saham. Kemudian untuk share equity ini yang kita bahas kemarin adalah tentang share itu sendiri. Apa saja yang maksud dengan share, baik saham biasa, ordinary share, kemudian preferred share, ada treasury share, ada dividend share, kemudian ada share-share yang lain, ya ada option dan sebagainya. Nah, kemudian yang kita bahas kemarin minggu lalu adalah hal yang terkait dengan share itu sendiri,
yaitu EPS. Ya, jadi dihubungkan dengan earning per shares karena memang di sisi ekuitas, khususnya share equity, ini saya sebut ekuitas pakai bahasa akuntansi ya. Jadi kalau Anda lihat dari sisi ekuitas saja, gitu ya, maka di sana akan ada penyajian di dalam laporan keuangan, maksud saya di laporan keuangan posisi keuangan, akan ada penyajian mengenai share berbagai jenis saham, kemudian juga akan diikuti dengan penjelasan mengenai EPS-nya. Meskipun EPS-nya ini biasanya disajikan di dalam income statement. Dan EPS kemarin ada dua, ada EPS yang basic, kemudian ada yang dilutif. Gitu ya. Ini yang dibahas kemarin. Jadi Anda memposisikan sebagai debitur, sehingga jurnal-jurnal yang terkait dengan pencatatan di dalam akuntansinya juga Anda menggambarkannya sebagai debitur. Dan kalau Anda lihat dari komponen biayanya, maka untuk utang ini nanti Anda akan bayar bunga, diantaranya ya, ada interest expense, sedangkan untuk share ini biasanya bentuknya adalah dividen. Dan dividen ingat ya, ini supaya Anda tidak salah, jangan sampai nanti terbawa sampai dengan ketika akuntansi keuangan lanjutan. Dividen itu bukan expense ya. Jadi jangan sampai Anda nulis di akun dividen expense misalkan. Itu fatal ya. Karena dividen bukan expense. Apa buktinya dividen bukan expense? Ya, banyak buktinya, tapi salah satunya adalah pajak itu tidak memperlakukan dividen sebagai expense. Maka tidak akan pernah tuh ada deductible and deductible expenses, di dalamnya ada dividen, tidak. Ya, karena dividen itu keluar dari laporan laba rugi. Ya bahwa dividen kemudian kena pajak dan sebagainya itu tergantung aturannya, ya karena aturannya berubah-ubah ya, termasuk pembebasan dividen menggunakan undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja, tetapi pun juga ada syarat-syaratnya di sana gitu ya. Jadi dividen yang tidak dikenakan pajak boleh gitu tidak dikenakan pajak dengan catatan dana yang diterima dari dividen tadi diinvestasikan kembali di Indonesia, misalkan seperti itu. Nah, ini kan contoh kebijakan namanya. Bisa saja satu ketika ya kebijakan seperti ini berubah lagi, gitu. Ya sudah deh, dividen nggak usah dikenakan pajak khusus untuk orang pribadi. Kenapa? Karena nanti dividen masuk sebagai income atau penghasilan dari orang pribadi dan kemudian dihitung pajaknya menggunakan tarif pasal 17, misalkan seperti itu, bisa saja. Jadi itulah yang disebut dengan aturan ya, aturan bisa berubah. Nah, yang terpenting adalah konsepnya. Jadi mengapa dividen tidak disebut mengapa dividen tanda kutip ya tidak dikenakan pajak sebagai bagian dari laba yang dilaporkan oleh sebuah perusahaan, ya karena memang dividen itu bukan expense. Itu konsep besar yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Bagaimana dengan hari ini? Nah, hari ini Anda harus berpikir dengan cara yang terbalik. Dan ini yang selalu saya ajarkan ke teman-teman mahasiswa yang mempelajari manajemen keuangan. Karena manajemen keuangan itu bisa bolak-balik gitu ya. Kapan kita sebagai debitur dan lawan dari debitur adalah investor. Jadi kapan kita memposisikan diri sebagai investor. Nah, untuk akuntansi ya menyesuaikan saja gitu. Jadi contoh kayak tadi ya, ini contoh yang simple tapi kalau Anda lakukan kan fatal gitu ya, jangan sampai itu terjadi. Ketika Anda memposisikan diri sebagai debitur, misalkan ya di sini, kemudian begitu bicara hutang, Anda bicaranya interest revenue atau interest income, itu kan fatal. Harusnya Anda yang bayar bunga, kenapa Anda mencatatnya revenue gitu ya, pendapatan atau income. Itu yang tidak boleh terjadi karena sifatnya fatal. Kemudian di sini dividennya dividen yang Anda bayar. Jadi dividen yang yang akan Anda
catat untuk mengurangi ekuitas Anda karena dividennya dibayarkan dari laba ditahan atau saldo laba, ya return earnings. Nah, berbeda dengan posisi Anda sebagai investor. Kalau investor berarti Anda yang punya uang dan kemudian uang tadi Anda gunakan untuk membeli surat-surat atau sekuritas hutang yang tadi. Jadi ini sama gitu ya. Jadi ketika kita bicara investor, ya tetap ada debt gitu ya. Anda bisa membeli debt securities gitu. Jadi sama seperti tadi ya supaya ada pembandingnya. Hanya di sini Anda nyebutnya sebagai investment. Nah, kalau di manajemen keuangan yang tadi ini Anda nyebutnya sebagai financing. Jadi debt financing bentuknya adalah debt securities atau debt equity. Kemudian debt financing dalam bentuk share equity financing atau share equity atau share securities. Jadi nama-nama lain yang biasa lazim dipakai di literatur. Nah, jadi dengan kondisi yang sama persis gitu ya. Jadi Anda bisa membeli debt securities dalam bentuk debt investment. Anda juga bisa membeli share securities atau di sini bisa disebut dengan share equity securities lengkapnya. Yang nyebutnya equity securities saja juga dalam bentuk investment. Karena kita sedang bicara investment, gitu ya. Karena kita sedang bicara investment, ya berarti nanti kita yang akan mendapatkan hasil dari investasi tersebut, return, ya. Jadi Anda akan mendapatkan imbalan. Di manajemen keuangan saya terjemahkan return dengan imbalan. Ada beberapa yang menerjemahkan dengan imbal hasil, ya silakan gunakan saja. Ada yang dulu nyebutnya dengan pengembalian. Cuma pengembalian itu kadang-kadang nanti akan ada distorsi kalimat ya. Jadi ya bisa juga, tapi supaya mudah biasanya imbalan atau imbal hasil. Ya salah satu bentuk dari imbalan atau imbal hasil adalah bagi hasil, ya sharing profit namanya. Ini adalah konsekuensi, return ini adalah konsekuensi kalau Anda melakukan investment. Nah, ini yang akan kita bahas di chapter ini, yaitu bagaimanakah perlakuan akuntansi pada debt securities ini, kemudian bagaimana perlakuan akuntansi kalau Anda memiliki share equity securities. Ya. Jadi itu pembanding antara chapter yang sudah kita bahas di minggu-minggu yang lalu. Jadi sebenarnya hanya ada 2 pembahasan utama ini, ya ditambah dengan IPS. Kemudian sekarang kita fokus posisi kita berubah menjadi seorang investor dan kemudian kita juga akan bahas 2 chapter ini. Itu gambaran umumnya ya biar Anda tahu. Nah, kemudian seperti apa gitu pembahasannya. Untuk chapter ini juga dibagi menjadi 2 bagian ya. Jadi chapter 17 ini dipecah menjadi 2 karena memang pembahasannya cukup banyak gitu dan kemudian dilakukan dalam 2 tatap muka. Tatap muka sekarang dan tatap muka selanjutnya setelah Lebaran nanti ya. Di LMS sudah saya masukkan kemarin ya. Jadi sebenarnya sudah jadi dari minggu lalu gitu ya. Hanya kemarin saya baru ingat gitu. Oh iya belum saya masukkan ya. Saya belum masukkan untuk ke LMS Anda. Ya, jadi sudah saya masukkan di LMS kita ya. Karena minggu lalu saya fokus untuk menyusun atau membuat video KLC gitu karena kami diminta setiap dosen tuh memasukkan 4 video dalam 1 tahun dan tahun ini diminta ya kualitasnya agak bagusan lah gitu ya. Jadi bukan cuma slide yang dijelaskan seperti kalau Anda lihat YouTube saya di manajemen keuangan. Jadi diharapkan tidak dalam bentuk slide seperti itu saja, tapi ada animasi dan interaksinya. Akhirnya ya saya belajar lagi jujur saja gitu ya. Saya belajar bagaimana merekam video gitu ya. Saya punya kamera DSLR tapi kayaknya udah jadul jadi pixelnya itu nggak bagus dan malah saya dikasih tahu anak saya gitu, Bapak kan punya iPhone
itu kameranya lebih dahsyat daripada DSLR. Dan saya coba ternyata benar ya, hasilnya memang menakjubkan. Saya dulu hobi fotografi tapi tidak profesional lah ya, amatir fotografi. Begitu saya lihat hasilnya, ternyata memang tajam ya. Jadi handphone sekarang itu dahsyat menurut saya untuk kemampuan kameranya. Padahal saya menggunakan kamera yang di depan ya, yang front kamera. Biasanya front kamera itu kemampuannya lebih rendah daripada yang back kamera. Ya. Makanya kalau ada moto bukan untuk selfie, hasilnya biasanya lebih bagus daripada kalau selfie, kira-kira begitu. Ya. Terus saya juga belajar editing. Saya dulu hobi di tahun 2000-an tuh saya hobi mengedit video. Waktu itu saya menggunakan aplikasi Pinnacle, masih jarang waktu itu orang pakai Pinnacle, dan saya mempelajari otodidak, coba sana coba sini asal klik ya, karena nggak ada panduannya sama sekali. Ya, kalau sekarang kan mudah ya. Begitu ternyata kampus menginginkan kami menggunakan DaVinci Resolve, saya baru dengar juga itu waktu kasih tahu Pak Kuat, kami menggunakan DaVinci Resolve itu juga tidak berbayar ya, ada yang berbayar tapi ada gratisnya, tapi powerful. Jadi gunakan itu. Ya, kira belajar ya. Jadi dan belajar lebih mudah, saya nggak perlu buka aplikasinya kemudian klik nggak ya. Saya tinggal buka YouTube. Tapi ternyata belajarnya susah juga ya, karena tidak sesederhana Pinnacle yang dulu saya pakai, karena itu aplikasi sekian puluh tahun yang lalu dan sekarang semakin dahsyat. Jadi kerjaan saya itu minggu lalu ya, jadi cukup melelahkan. Makanya PR Anda belum saya koreksi karena itu. Dan saya harus mengejar 3 video lagi, dan nanti sekalian saya ini termasuk promosi ya, nanti itu akan dimasukkan ke KLC, materinya tentang manajemen keuangan. Saya tidak ngambil materi akuntansi karena udah terlalu banyak ya, banyak yang pakar-pakar lah. Saya ambil manajemen keuangan saja, dan materinya materi risk and return. Tapi karena dibatasi durasinya maksimal hanya 10 menit, ya videonya terpaksa juga nggak bisa panjang ya. Penjelasannya to the point saja. Kalau di YouTube kan saya bisa sampai 1 jam ya menjelaskan semuanya lah, seperti itu. Itu saya harus sampaikan ke Anda posisi saya yang kalau mungkin suatu ada yang bertanya gitu, wah ini penugasan udah sampai pertemuan ke-5 kok nggak dikoreksi gitu ya. Ya karena tadi salah satunya menyiapkan video, dan masih ada 3 video lagi yang harus saya kejar untuk saya selesaikan. Ya, sedikit curhat untuk Anda ya. Baik, kita akan masuk ke materi kita hari ini. Saya akan jelaskan lewat slide ya supaya lebih fokus. Atau maaf. Sebelum ke sini mungkin ada komentar atau pertanyaan mungkin untuk materi kita. Sebentar. Sebentar ya. Sorry. Mohon maaf kalau Anda masih bisa mendengar suara saya, di saya tiba-tiba hilang. Masih ya? Mas, sebentar, saya masih dengar. Cuma saya nggak bisa melihat Anda. Saya close dulu sebentar. Ini kayaknya ada masalah deh. Ini seperti minggu lalu. Baik, Pak.